sebenarnya agak berbeda ya kasusnya Agnes sama Lesti, tapi ini yang kita bilang sebenarnya ekosistem musik ini sedang tidak baik-baik saja. Ini karena aturannya nggak jelas, informasinya ke masyarakat, ke pencipta, ke ekosistem ini sedang tidak apa ya, informasinya tuh nggak jelas gitu. Akhirnya seperti sekarang kan penyanyi dan pencipta ini menjadi seperti orang yang bermusuhan gitu. Padahal ini kan kalau kita ngomong di rumah tangga ini sebenarnya satu kakak, penyanyi, pencipta lagu itu sangat erat hubungannya gitu. Ada lagu, ada penyanyinya, dan satu apa ya, simbiosis mutualisme yang dari dulu tidak pernah terjadi hal seperti ini. Jadi ini yang aku takutkan, kalau negara nggak turun, kalau tidak diketok palu secara aturan mana yang berlaku, mana yang harus diikutin. Jadi jangan di tengah jalan kita seperti penyanyi ini merasa bingung seperti apa ininya. Kita tahu kan sistemnya tuh lewat LMKN, terus merasa sekarang mungkin ada beberapa hal yang secara nyata sebenarnya aku juga pencipta merasakan hal yang masih belum benar sistem pembayaran royalti ini, pengkolekan sampai pendistribusiannya ke pencipta ini belum transparan, belum jelas gitu. Artinya ini yang harus dibenerin gitu. Tapi kalau sekarang semuanya jadi langsung direct main isu atau main somasi penyanyi, ini sebenarnya hal yang ya tidak elok gitu. Walaupun ini hak masing-masing ya. Artinya pencipta, penyanyi punya hak untuk melakukan apapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi yang aku mau bilang ini nggak baik gitu. Artinya penyanyi dan pencipta ini berseteru ini sangat tidak baik ya. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Sekali lagi aku bilang, pemerintah ketok palu peraturan yang mana yang benar, yang berlaku seperti apa. Jadi semuanya nyaman gitu. Kalau Lesti ini kan masalah mekanikal yang aku tahu ya, bukan performing right. Ini juga belum terinformasi sebenarnya banyak hal ke masyarakat. Mekanikal ini kan secara misalnya izin cover di YouTube. Nah ini kan kita banyak juga yang belum disampaikan ke masyarakat ini seperti apa sistemnya. Jadi misalnya kayak Lesti ini aku nggak tahu juga ya, aku jadi belum tahu seperti apa jelasnya dia cover di YouTube-nya kah, atau orang lain yang upload lagu yang dinyanyikannya milik orang lain, tapi orang lain yang upload itu kan sebenarnya nggak salah dia kalau seperti itu. Tapi kalau dia yang upload misalnya tanpa izin, nah itu kan sebenarnya di YouTube juga udah punya mekanisme gitu langsung seperti apa. Tapi sekali lagi ini pelajaran buat sistem di Indonesia ini, supaya semuanya harusnya, apalagi musisi ya, sama-sama musisi ini saling berdiskusi aja seperti apa maunya. Jangan main somasi main isu-isu kayak gitu kan sebenarnya kurang baik untuk nanti juga keberlanjutan lagu-lagu dan juga ke penyanyinya gitu. Akhirnya ada ketakutan nanti orang penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu di kemudian hari, akan mencari aman. Kalau mau ya diumumkan aja pencipta lagu yang memang memberlakukan hak eksklusif lagunya misalnya di luar sistem yang ada di pemerintah ini untuk performing right ya, misalnya ya diumumkan, gua gini ya, gua harus izin ke gua lewat ini gini, gua ada bergabung di sini, gua option out, gua keluar dari LMK misalnya yang di administrasi pemerintah. Ya udah, ya kita tahu gitu loh. Jadi penyanyi tahu, semua tahu aturan yang berlaku, jadi semuanya tahu. Misalnya kalau kita ke public komersial gitu ya, kalau kita di marketplace kan kita tahu kalau beli barang misalnya di mana kan kita tahu, kita cari barangnya, kita bayar dulu baru barangnya dikirim gitu loh. Itu kan jelas. Jadi kalau ini kan lagu ini berbeda, ini sebenarnya punya ciri khas yang berbeda sama properti yang seperti yang lain gitu, ada kekhasannya karena lagu ini bisa dimainkan dalam waktu yang sama ratusan orang juga bisa. Jadi izin-izinnya ini harus benar-benar disepakati gimana sistem pembayaran royaltinya gitu loh. Selama ini kan, sekarang ini kan ada beberapa persepsi undang-undang yang berbeda. Ya udah diketok palu aja supaya jangan kayak gini-gini, nanti antara penyanyi dan orang yang saling sangat dekat jadinya yang
berantem, tapi seharusnya sih nggak seperti ini, nggak pernah terjadi, makanya ini sedang tidak baik-baik saja. Bang, artinya kan ini kan episode panas ini kan terus bergulir, apalagi kan mungkin ini keresahan juga nggak sih dari pencipta lagu, ya artinya langsung ke direct, langsung ke penyanyinya. Maksudnya gimana? Keresahan dari pencipta lagu. Pasti. LMKM ini kan belum berjalan dengan semestinya. Nah ini yang kita mau tuju. Aku juga sekali lagi, aku juga punya hak atas lagu-laguku. Kalian tahu aku yang tersakiti. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saya, Mam Papa larang sampai akhir. Aku juga pernah sampai waktu itu tidak pernah berhenti bernyanyi karena suaraku. Jadi aku juga berjuang untuk hak-hakku, untuk anak-anakku nanti ke depan. Jadi cuman perjuangannya seperti apa? Ini yang harus kita sama-sama berdiskusi. Karena aku maunya setiap laguku dimainkan nanti dimanapun aku mendapatkan hakku. Caranya seperti apa? Ya mungkin ini nih, penyanyi menjadi agent misalnya, dia mengagent untuk ngomong ke promotor, ini lagu-laguku kamu ini ya bayarin ke LMKM, memastikan. Jadi setiap lagu yang kita bawakan itu kita pastikan ke penyelenggara supaya dibayarkan ke pencipta. Ini kan udah mumpung nih, udah trigger mengenai pencipta lagu ini udah naik, jadi jangan sampai tidak ada hasilnya. Artinya udah banyak yang ribut-ribut. Secara pribadi aku pengen memang semua ekosistem ini enak. Kalau dibilang hak cipta tidak ada hubungannya sama penyanyi juga enggak lah. Sekarang kalau misalnya pencipta seenaknya melarang penyanyi juga kan, misalnya aku nyiptain lagunya si A misalnya, aku nyanyiin lagu dia, terus tiba-tiba pas sudah meledak dia nggak suka aja sama aku, dia larang gitu kan, nggak boleh lagi kan. Hak kita sebagai penyanyi juga jadi aneh gitu. Jadi anytime dia bisa larang itu juga nggak buat penyanyi juga nggak adil, walaupun itu hak misalnya pencipta gitu, tapi kan harus diatur. Kalau nggak ya seperti apa nanti pelaksanaannya di dalam mekanisme di dalam industri ini gitu, itu yang harus diatur. Ini sebenarnya menurut aku sih sangat bisa dibicarakan. Kita juga dari visi kita akan bicara nanti ke DPR. Jadi semuanya harus pemerintah harus turun, karena yang atur ini, yang membuat peraturan kan bukan kita. Pemerintah yang buat melalui nanti DJKI merumuskan ini, LMK yang bekerja kayak sebagai wasit atau sebagai pengelola royalti ini. Jadi mereka ini harus ikut, harus terbuka gitu. Gimana sih sebenarnya sistemnya supaya jangan pencipta sama penyanyi ini yang berantem gitu. Sayang banget. Mas Judika, sejauh ini sudah ada belum teman penyanyi yang mengungkapkan keresahannya karena pelaporan ini bisa menimpa siapa aja pada akhirnya, karena ini kan sudah ke belakang. Jadi peristiwa yang lalu-lalu akhirnya bisa diungkit dan dilaporkan sebagai penyanyi juga ada keresahan dari teman-teman seperti itu, Mas. Ya ini kan yang terjadi, kita lihat seperti Agnes, seperti sekarang Lesti ini sekarang. Terbaru Vidya Aldiano itu kan sebenarnya agak berbeda-beda, jadi ini nggak bisa disamain. Kalau Agnes kan waktu itu ya masalahnya juga kita nggak tahu di pengadilan ya apanya gitu loh. Karena kadang-kadang sebagai penyanyi kita udah menyertakan kontrak di situ. Setiap lagu yang kita bawakan harus dibayarkan hak ciptanya. Nah, ini dibayarkan apa tidak? Ini kan, nah di sini miss-nya. Nah, mungkin kita sebagai penyanyi bisa nih nanti ke depan memastikan hal itu. Kalau sebelum di ini kan kita nggak mau perform dulu misalnya, atau kita gimana caranya nanti kita dapat kepastian kalau itu sudah dibayarkan misalnya. Ini kan hal yang bagus. Jadi udah pasti aman semuanya. Nah, kalau mekanikal beda lagi tuh. Mekanikal ini kan bukan ini kan kayak ya lu pakai lagu orang, lu recycle laguku misalnya, itu kan memang harus izin. Membuat versi baru dari lagu-lagu yang lain itu kan memang izin langsung ke yang punya gitu loh. Kalau tapi kayak nyanyi-nyanyi ini kan dibuat sebenarnya tidak izin tapi asal bayar, itu kan karena banyak banget yang membawa. Jadi kalau izin satu-satu apa itu kan agak repot. Yang penting kan sebenarnya hak moral disertakan penciptanya, hak ekonominya dia dapat. Pasti kalau ini terintegrasi, terjalin dengan baik, pasti semuanya nyaman gitu. Jadi di saat yang seperti ini cooling down dulu ya teman-teman, apalagi sesama musisi pencipta lagu. Sekali lagi aku bukan hanya mewakili penyanyi, aku pencipta lagu juga yang memperjuangkan ini semua. Bahkan mungkin penyanyi pencipta lagu yang tidak ada di mana-mana, dia nggak terlalu ngurusin, tapi aku pengen setiap aku nyanyi lagu dia, mau lagu apa kayak lagu Jawa, lagu Batak di perform, dia harus dapat. Gimana caranya, ini yang harus diadministrasi dengan baik, kita perjuangkan sama-sama. Jadi mudah-mudahan hal ini nyampe ke ekosistem ini, suara ini nyampe ke pemerintah, turun tangan, dibuat aturan, diketok palu. Ini dia seperti ini sistemnya, begini caranya. LMKN juga menunjukkan kemampuannya dalam
melakukan pengelolaan royalti ini, sistemnya seperti apa. Jadi ini diinformasi gitu, didiskusikan. Ini banyak hal yang tidak informasi dengan baik, akhirnya semuanya nyari jalan pintas. Apalagi nih teman baik, hubungan baik, masih kayak keluarga, udah main sikat-sikatan. Nggak ada, penyanyi tuh nggak ada yang kayak mau maling-malingan, nggak ada sama sekali, enggak. Tapi ya ini aturannya aja, sistemnya di seperti apa, pasti penyanyi semua ngikut. Dibuat aja kayak gini ya, diketok palu, jadi semuanya jelas gitu loh. Jadi kalaupun melanggar harus jelas pelanggarannya seperti apa gitu. Kalau dibilang undang-undang 2014 sudah berlaku dari 2014, tapi kan ada undang-undang turunannya dulu yang membuat pelaksanaannya diatur supaya lebih gampang. Ya kan? Ada PP 56 2021, 7 tahun setelahnya diatur semua supaya di sini tuh lebih nyaman. Tapi kalau belum juga nyaman nyampe ke semua ekosistem, ya mari kita fight lagi. Aku yakin momen ini tahun ini ya, ini udah ribut sebegini besar, semuanya harus beres. Artinya ada sisi positif Mas Didi. Oh iya, pasti. Orang jadi lebih melek, Iya. LMKN juga lebih disorot gitu, Bener. juga Ini terdorong untuk lebih maksimal gitu. Sisi positifnya ini adalah apapun itu, sekali lagi walaupun dibilang visi sama aksinya berbeda, buat aku perjuangannya sama. Mau dibilang seperti apa, perjuangan visi, perjuangan aku juga sebagai pencipta pengen semua pencipta mendapatkan haknya. Tetapi di dalam lagu ini juga ada hak penyanyi yang juga harus dipikirkan gitu, gimana mereka nyaman menyanyikan lagu-lagu ciptaan itu. Dan diingat dari depan semua itu perjanjian harus dibuat. Jadi jangan di tengah jalan main ini kan begini. Nah, dari depan seperti apa perjanjian kan harus jelas gitu. Jangan tiba-tiba di tengah main sikat karena ini begini, ini gua punya hak eksklusif atau lagu-lagu gua jadi lu begini. Ya nggak bisa gitu loh. Jadi kan aku juga di label dulu nggak kenal itu pencipta, memang di Sony Musik dulu aku nggak tahu pencipta laguku siapa. Bukan karena aku nggak mau tahu, tapi label itu memang punya bank lagu yang besar ada di label, kita nyanyikan begitu besar, dan mereka punya kontrak sendiri bersama penciptanya gitu. Kita bahkan nggak tahu berapa kontrak mereka. Tiba-tiba di tengah jalan mereka nanti isu kita kan, kita kaget gitu loh. Jadi padahal di depan itu tidak ada ininya gitu, tidak ada informasinya atau kesepakatannya seperti apa. Jadi dibicarakan. Teman-teman visi kan kemarin sempat menggugat ke MK ya. Sejauh ini perjalanannya seperti apa sih, kan masih sidang? Ya masih sidang, masih pendahuluan ya, masih sidang pendahuluan 2 kali. Kemarin yang pertama hakim MK-nya bilang dibereskan lagi, administrasinya masih ada yang kurang, dan itu biasa aja di sebuah sidang karena mungkin ada hal-hal yang harus kelengkapan lah yang dilengkapi. Udah dilengkapi. Kemarin hakim juga bilang kalian udah datang ke tempat yang tepat. Nanti akan ada sidang pleno. Kalau kemarin ada 3 hakim, nanti akan ada 9 hakim untuk mengadili atau ini menjalankan kasus ini. Jadi apapun nanti hasilnya lah, inilah cara kita bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi jangan dibilang kalaupun visi kesini tuh salah, ini urusan pencipta. Ya visi juga mau punya suara untuk hal-hal seperti ini, dan menurut kita memang negara harus hadir. Jadi apapun yang diputuskan negara nanti kita pasti legowo karena kita patuh sama aturan yang berlaku. Gitu. Teman-teman visi akan hadirkah akan hadir nanti untuk sidang selanjutnya atau hanya? Ya kan kita akan mengikuti persidangannya, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan hakim nanti. Kalau kita diminta hadir ya pasti hadir. Kalau misalnya sebagai saksi ini, saksi ahli atau apa untuk kasus ini, pasti kita diundang ya kita datang. Gitu. Jadwalnya kapan itu, Bang Yud? Belum tahu. Yang ketiga belum. Nanti dari pengacara gitu. Update tuh. Pengennya ya kita sekali lagi aku bilang musisi pencipta lagu dengan ini tuh satu keluarga sebenarnya. Kalau bisa semuanya dibicarakan. Dicari jalan yang terbaik, tapi kalaupun semua tidak ketemu ya apa ya, gimana ya, mau gimana ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran ke depan. Tapi buat aku ini hal yang sangat tidak membuat nyaman ekosistem ini. Jadi buat Lesti dan juga buat Mas Yoris yang menuntut ini, mudah-mudahan ada titik tengah, saling berbicara dengan hati yang dingin, cari jalan tengahnya, dan mudah-mudahan semuanya lebih baik ke depan.